Oke, sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi kita eh, bahas terkait bab terakhir ya dari kuliah ini. Jadi nanti kita 2 minggu, 3 minggu ini kita bahas terkait dengan yang disebut namanya kerangka non inersial gitu ya. Jadi apa kerangka non inersial nanti kan kita bahas. Kalau Anda kan udah tahu juga kalau di fisika dasar kerangka inersial itu adalah kerangka yang dia itu punya kecepatan konstan. Selain itu, atau diam ya, atau diam, jadi itu inersial. Kalau non inersial itu artinya kerangka tersebut itu dipercepat, ya. Ada percepatan misalnya. Oke. Nah ini kita ambil dulu misalkan untuk contoh ya, untuk koordinat translasi. Ya. Jadi translasi itu misalkan begini. Kalau misalkan ada dua buah koordinat yang ini, ya, O dan O prime di sini. Nah, faktor yang menghubungkan antara O dengan O prime itu adalah faktor yang disebut namanya R0. Oke, R0. Kemudian kalau seandainya kita meninjau di suatu titik P di sini misalkan ya, bahwa di sini itu adalah pada partikel di sini titik P, ya. Maka faktor posisi terhadap O prime ke P itu kita sebut namanya R, ya, R prime. Sedangkan titik O ke P itu kita sebut namanya R. Gitu. Nah, kalau Anda lihat di sini dari gambar segitiga ini, itu kita dapatkan persamaan 11,1. Jadi R itu akan sama dengan R prime ditambah R0. Anda bayangannya nih diam dulu aja, gitu ya. Ini diam dulu aja. Jadi ini antara dua koordinat O dan O prime, O dan O prime. Ini misalkan diam. Ya kalau namanya diam itu berarti O dengan O prime ya tidak bergerak ya. Jadi tidak ada gerak relatif di sana. Bayangkan itu. Nah, sekarang kalau kita ambil salah satunya itu bergerak, misalkan yang O prime bergerak. Oh ya, sebelum ke sana, ini misalkan saya ambil komponennya ya. Jadi ini adalah R sama dengan R prime tambah R0. Jadi secara komponen itu adalah X sama dengan X prime tambah X0, itu untuk sumbu X. Untuk sumbu Y sama dengan Y prime tambah Y0. Kemudian Z sama dengan Z prime tambah Z0. Nah, sekarang kalau seandainya ya, eh, P di sini, partikel di sini itu dia bergerak, tentunya kalau dia itu bergerak, maka secara umum di sini kalau dia itu bergerak berarti R itu bergantung pada T, begitu juga R prime bergantung pada T. Gitu ya. Kemudian kalau kerangka O prime itu bergerak terhadap O, gitu, maka R0 di sini juga akan fungsi dari T, gitu ya. Nah, karena keduanya ini fungsi dari T, maka bisa kita lihat di sini kalau saya turunkan turunan pertama nih dari V sama dengan dr dt, maka ini akan sama dengan dr prime per dt ditambah dr0 per dt. Jadi kalau kita ambil 11,34 ini adalah V sama dengan V prime ditambah V0. Oke? Di mana V0 itu adalah kecepatan dari kerangka O prime ya, terhadap O. Ya, seperti itu. Sedangkan yang ini adalah kecepatan partikelnya yang di titik P. Nah, sekarang kalau dia saya turunkan lagi, ya saya turunkan lagi 2 kali. Jadi ini saya turunkan 11,4. Jadi nanti saya turunkan jadi percepatan ya, sama dengan percepatan prime A prime ditambah A0. Di mana A0 itu adalah sama dengan D kuadrat R0 per dt kuadrat. Oke?
Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau misalkan pada partikel di P ini, ya, itu saya punya gaya yang bekerja padanya. Ya, maka ini untuk sistem koordinat O yang bukan prime, ya itu adalah M D kuadrat R per dt kuadrat sama dengan F. Nah, sedangkan kalau saya rubah dari hubungan ini, ya 11,1 di sini, kemudian saya ini kan 11,5 lah di sini ya, bahwa d kuadrat r per dt kuadrat itu bisa saya nyatakan dengan prime yang d kuadrat r prime nih. Jadi ini saya rubah dengan menggunakan persamaan 11,5, itu saya dapatkan bahwa apa namanya m d kuadrat r prime per dt kuadrat itu sama dengan f dikurangi m0. Ini untuk gaya yang ditinjau oleh pengamat di prime. Gitu. Jadi bisa dikatakan ini sama dengan f prime lah ya, sama dengan f prime. Gitu. Nah, jadi A0 di sini itu bisa dikatakan namanya itu yang disebut percepatan fiktif gitu ya. A0 itu. Sedangkan kalau di M kali A0 itu bisa kita sebut sebagai gaya fiktif. Seperti itu. Oke? Jadi perbedaannya antara kerangka yang diam dengan dipercepat itu adalah ada faktor MA0 ini. Jadi artinya bahwa hukum Newton tentang gerak, terutama di apa namanya hukum keduanya, ya itu dia tidak inersial. Artinya bentuk hukum Newtonnya tidak sama. Ada faktor koreksi ini yang M ano. Nah, dia bisa sama bentuknya, ya. Jadi 11,7 itu akan sama dengan 11,8 ketika A0-nya itu sama dengan 0. Yaitu 11,9. Nah, kalau dia itu sama bentuknya antara 11,7 dengan 11,8, dua kerangka ini kita sebut namanya kerangka inersial. Jadi kerangka inersial itu adalah kerangka di mana hukum Newton tentang gerak itu berlaku. Tidak ada koreksi terkait dengan yang disebut namanya gaya fiktif. Nah, ini untuk misalkan contohnya untuk translasi. Nah, nanti yang kita tinjau di sini itu adalah dia bukannya translasi tapi rotasi. Jadi sebelum kita tinjau ke sana gitu ya, apa namanya kita akan tinjau hal yang sederhana dulu. Mungkin kalau di sini agak sulit, jadi nanti akan saya inikan pakai whiteboard aja ya. Sebentar. Oke. Oke. Jadi eh, ini misalkan saya tinjau ada kerangka di sini misalkan yang dua dimensi dulu ya. Ini adalah XY ya gitu. Ini adalah O di sini. Nah, sekarang kalau saya meninjaunya eh, ini aja. Jadi misalkan saya meninjaunya kalau ada yang prime di sini, aduh sorry maaf. Eh, ini mungkin oke. Oke, jadi kalau misalkan di sini ada O prime gitu ya. Ini ada koordinat Y prime. Di sini itu adalah ada X prime. Gitu ya. Jadi
kalau misalkan saya meninjau tadi, misalkan sebuah titik P di sini, ini P di sini ya, ini adalah, misalkan ini adalah R-nya, jadi R di sini itu adalah sama dengan XI tambah YJ. Itu. Ya. Jadi ini terhadap O, gitu ya. Nah, kalau kita lihat terhadap O prime di situ, ya itu juga vektornya sama. Ya, vektornya sama. Cuma yang membedakan di sini pakai ada prime. Di sini ada I prime, Y prime dengan J prime. Ini terhadap O prime. Begitu. Oke? Nah, apa namanya? I di sini itu adalah vektor satuan dalam arah X. Ini juga J ya. Sedangkan yang pakai prime di sini adalah I prime. Ke sana itu adalah J prime. Nah, hubungannya apa? Nanti kita lihat. Nah, kita tahu bahwa kalau saya dotkan R, saya dotkan dengan I, itu akan dapat X, gitu kan ya. Terus kalau R, saya dotkan dengan J, itu akan saya dapat Y. Begitu. Oke? Nah, sebentar. Ini saya ambil sudutnya ini theta lah ya. Theta ya terhadap itu. Oke? Nah, sekarang kalau Anda lihat di sini dari gambar ya, dari gambar, maka jadi kalau apa namanya R didotkan dengan I prime gitu, ini adalah X prime, sedangkan R didotkan dengan J prime itu adalah Y prime. Oke? Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, good. Oke, nah sekarang Anda lihat dari gambar. Anda lihat dari gambar ya, bahwa kalau I prime didotkan dengan I, ya, ini kan pasti adalah besar dari I prime dikali dengan I, ya, cos sudut antara I prime dengan I, yaitu theta di sini. Karena ini besarnya satu semua, ini maka akan sama dengan cos theta. Gitu. Oke? Sedangkan I prime didotkan dengan J, Anda lihat gambarnya di situ, ini pasti akan dapat I prime besarnya dikali dengan J prime, itu adalah cos sudut ini nih. Sudut yang ini. Yang saya tunjukkan ini adalah berarti 90 derajat. 90 derajat dikurangi theta. Ini akan sama dengan sin theta. Oke? Sampai sini dulu pertanyaan. Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang Anda lihat lagi di gambar, ya, di gambar ini. Sekarang saya dibahas J prime didotkan dengan I di sini. Kan sama dengan apa itu? Akan sama dengan besarnya J prime kali besarnya I, gitu ya. Nah, sudutnya tuh ini.
J prime ini kan dengan I, ini sudutnya ini. Sudut ini itu apa? Sudut yang gede ini itu adalah cos 90 derajat ditambah theta. Kemudian J prime didotkan dengan J. Ini adalah besarnya J prime kali besarnya J. Sudut antara J prime dengan J. Yaitu ini. Itu sama dengan apa? Itu adalah sama dengan theta. Jadi ini adalah sama dengan apa? Ini adalah min sin theta. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Pertanyaan. Nah, dari sini sebenarnya bisa saya simpulkan bahwa I prime ini itu bisa saya nyatakan sebagai I cos theta itu ditambah J sin theta. Sedangkan J prime di sini itu bisa saya tulis sebagai apa namanya, min sin theta kali I gitu, tambah cos theta J. Dari situ. Jadi kalau Anda dotkan dengan I atau J itu akan kita dapatkan ini semula. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Nah sekarang I prime itu bisa saya nyatakan dengan IJ. J prime juga bisa saya nyatakan dengan IJ. Seperti ini ya. Ini kita ambil katanya konstan dulu lah. Nah sekarang kalau yang X prime sendiri gimana hubungannya? Ya. Jadi Anda tinggal pakai ini aja. Pakai apa namanya? Pakai hubungan ini. Ini kita lihat ya. X prime di sini itu adalah sama dengan X I didotkan dengan I prime ditambah Y J didotkan dengan I prime. Ingat di sini Anda lihat I prime dot I itu adalah cos theta. Ini berarti adalah X cos theta ditambah J dot I prime sin theta. Begitu. Oke. Kemudian kalau untuk yang satunya lagi ini adalah Y prime, yaitu adalah berarti X I didotkan dengan J prime ditambah Y J didotkan dengan J prime. Nah, I dot J prime yang Anda lihat itu adalah min sin theta. Berarti ini adalah minus X sin theta minus X sin theta tambah Y cos theta. Ya, J, maaf ini ada J prime. J prime. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Pertanyaan. Oke, jadi jelas ya. Jadi hubungan antara X prime dengan X dan Y itu seperti ini. Dengan Y prime, ya. X-nya dan X dan Y itu juga seperti ini. Jadi kalau Anda lihat dari sini, sumbu putarnya itu sumbu apa? Sumbu putar itu adalah sumbu apa? Yang tegak lurus ya. Yang tegak lurus itu sumbu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Yang tegak lurus dengan sumbu XY. Sumbu apa itu?
Ya, ini supaya cepat, saya langsung aja ini sumbu Z lah ya. Gitu. Jadi sumbu putarnya itu adalah sumbu Z. Oke? Oke, nah sekarang tetanya ini saya ambil konstan. Nah sekarang kalau tetanya itu bergantung pada T. Artinya kalau teta itu bergantung pada T. Jadi artinya apa? Bahwa O prime di sini itu diputar tuh dia ada kecepatan putar gitu istilahnya. Jadi dia bergantung pada T. Ya. Bentuknya gimana ya? Bentuknya sama. Anda tinggal rubah misalkan ini. I prime di sini. Itu adalah I cos theta. Ini fungsi T gitu ya. Tambah J sin theta T. Kemudian J prime di sini. Min sin theta. Juga fungsi T. I ditambah cos J. Cos theta. Cos theta J. Ada fungsi T, J. Nah, karena theta itu punya bergantung pada T gitu ya, bergantung pada T. Ya, jadi ini bisa saya turunkan. Misalkan DI prime per DT sama dengan I-nya itu adalah faktor konstan. Yang tidak konstan itu adalah yang cos theta. Jadi turunan dari cos theta itu adalah min sin theta. Jadi adalah min sin theta I ya, kali D theta per dt tambah J ya, cos theta J cos theta D theta per dt. Sedangkan kalau saya turunkan dj prime per dt itu akan sama dengan min cos theta I d theta per dt tambah maaf, bukan tambah, min lagi ya. Min sin theta J d theta per dt. Jadi kalau saya tuliskan di sini, kalau saya ambil omega itu sama dengan d theta per dt, maka akan saya dapatkan ini adalah omega kali min sin theta I gitu, tambah cos theta J, kemudian ini adalah minus omega cos theta I tambah sin theta J. Oke, ini kalau Anda lihat di sini, ya ini akan sama dengan omega kali yang min sin theta itu tidak adalah J prime. Yang ini pasti adalah minus omega I. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Pertanyaan tidak ada. Oke, nah sekarang omega ini adalah kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut arahnya kemana? Kecepatan sudut. Arahnya kemana? Tentunya omega di sini itu arahnya ke sumbu Z ya. Karena kan apa sumbu putarnya sumbu Z. Gitu. Kemudian kita tahu bahwa I cross J itu akan sama dengan K.
Begitu juga I prime di-crosskan dengan J prime, sama-sama prime nih, itu akan sama dengan K juga. Oke? Nah, dari sini itu berlaku hubungan siklik. Jadi kalau misalkan saya mau mencari J, itu akan sama dengan K cross I. Begitu juga ini. Jadi kalau saya ini kan ini adalah J prime, itu adalah K cross I prime. Kemudian kalau mau Anda ini kan apa namanya pakai yang I-nya ya tinggal dirubah aja gitu ya. Jadi kalau I prime di sini itu akan sama dengan disiklikan itu adalah J cross K ya, sebentar. J prime cross K. Terus I, kemudian I cross J sama dapet. Ya, betul. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan ini itu bisa saya dapatkan bahwa ini adalah sama dengan omega di-crosskan dengan I prime. Begitu juga ini. Yang ini berarti adalah, ini karena ini minus, ya, I prime, berarti ini adalah juga sama dengan omega cross J. Oke, sampai sini dulu pertanyaan. Kemana yang Z-nya? Ya, Z itu sebagai sumbu putar. Jadi sebagai sumbu putar itu dia tidak berotasi, kan sumbu putar. Ya. Yang berotasi ya cuma sumbu X dan Y-nya saja di bidangnya. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Nah, jadi ini bisa saya simpulkan ya. Kalau saya meninjau apa namanya yang berotasi seperti ini, ya. Jadi misalkan saya meninjau apa namanya, misalkan ya tinjau posisi partikel ya, di P. Jadi ini ada sumbu Z, ini X, ini Y, kemudian ada ini O sebetulnya, ini ada R gini, seperti ini di titik P gitu ya. Kemudian ada ini lain, koordinat lain. Jadi koordinat lain itu dia arahnya sana ya, E prime. Ini sudutnya theta, ini ada O prime di sini. Sumbu Z-nya tuh berimpit lah ya kurang lebih. Z sama dengan Z prime. Z sama dengan Z prime kurang lebih. Seperti itu. Jadi R di sini itu akan sama dengan XI tambah YJ tambah ZK.
Nah, ini di O, terhadap O. Kalau terhadap O prime, ya tinggal, karena vektornya sama, ini tinggal Anda ubah aja X prime, Y prime, Y prime, J prime, ditambah Z prime dengan K prime. Gitu. Mohon maaf. Ini adalah Z prime, K prime terhadap O. Tapi Z prime di sini itu sama dengan Z, dan juga K prime itu sama dengan K. Gitu. Sehingga nanti yang berubah itu cuma yang di X dan Y-nya saja. Oke, kira-kira itu. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, Anda tinggal mengerjakan ini ya, soal latihan. Ada pertanyaan?